Bentar. Baru nambah 3 nih mahasiswanya. Oke, baru 38 nih yang join. Ini kan bukan kelas pengganti ya. Kan Selasa terus jadwalnya kita. Lama nih. Hmm, 51 ya? Iya, Ibu, tapi Arlisia tidak mengikuti kelas, makanya di situ saya beri warna abu-abu. 50 berarti. Nggih, Ibu. Gimana teman-teman yang lain, Mbak? Ada yang balas nggak? Saya sudah ingatkan di grup, Bu. Udah kamu ingatin di grup? Sampun, Ibu. Ya udah. Kita mulai aja ya kuliahnya ya. Sudah 19 menit. Jam 7 lewat 19 menit. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita kuliah tentang tuberkulosis ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliahnya hari ini diberikan kelancaran. Meskipun banyak belum join, saya langsung mulai aja ya daripada nanti kemalaman ya. Tolong diingat, meskipun kita Zoom, kehadiran tetap penting ya. Tapi kalau kalian udah Zoom, terus habis itu kalian nggak ikut kuliah, terus joinnya telat, malah nggak nyampe nanti ilmunya. Nanti kamu ujian kan materinya dari sini. Ada banyak materi nanti yang nggak ada di PPT. Ya, oke. Saya langsung aja. Baik, tuberkulosis adalah infeksi bakteri kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan adanya pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Nah, seringnya tuberkulosis itu sebetulnya menyerang paru ya, tapi ada juga yang ekstra paru.
atau di, atau di luar paru. Nah, nanti kalau paru-parunya yang terserang berarti paru-parunya terbentuk di jaringan paru-parunya terbentuk granuloma. Nah, ini adalah gambarnya dari kuman Mycobacterium tuberculosis. Bentuknya batang dan bersifat tahan asam. Nah, makanya sering dibilang basil tahan asam. Bentuknya basil, terus kumannya itu tahan asam. Makanya ada pengecekan BTA positif itu ya. Nama Mycobacterium itu diperkenalkan oleh Lehmann dan Neumann pada tahun 1896. Mycobacterium itu artinya bakteri, tapi dia sifatnya mirip jamur. Sering menginfeksi parenkim, mampu menginfeksi organ tubuh lain selain paru. Contohnya pleura, kelenjar limfe, tulang, dan organ ekstra paru lain. Kayak misal usus, terus otak juga bisa, meningitis TB. Ini adalah morfologinya, bentuknya batang, ramping, lurus, atau sedikit bengkok dengan ujung bulat dan lebar. Terus fisiologinya, dia obligate aerob. Terus waktu pembelahannya sekitar 14 sampai 15 jam. Terus pH optimalnya 7. Suhu optimalnya 37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya pada suhu dingin dia nggak bisa berkembang. Atau kalau pada suhu panas di atas 37 derajat Celcius dia susah berkembang juga. Kemudian ini adalah klasifikasi TV berdasarkan konfirmasi bakteriologisnya ya. Ada pasien TB paru BTA positif, jadi dilakukan BTA, dia itu positif hasilnya. Kemudian ada pasien TB paru hasil biakan MTB positif, jadi ini dikultur kumannya. Dari dahaknya itu ditemukan biakan kuman TB-nya. Terus, sebentar, Kak, ngecas dulu. Oke, berikutnya ada pasien TB paru hasil tes cepat MTB positif. Itu artinya pakai TCM ya dia. Di lab-lab yang bisa memfasilitasi TCM, ini hasilnya bisa cepat. Kemudian ada pasien TB ekstra paru terkonfirmasi secara bakteriologis, misal di kultur atau di, eh, di dicekkan di lab PA atau patologi anatomi. Terus TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. Ada klasifikasi TB berdasarkan klinis. Ini ada kalanya pasien TB itu BTA-nya negatif, tapi dari foto torak mendukung gambaran TBC. Kemudian pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan klinis setelah diberikan antibiotik non-OAT dan mempunyai faktor risiko TB. Ini misal contohnya keluarganya ada yang terkena TB. Kemudian si pasien ini dia juga memiliki gejala yang sama. Dia memiliki gejala yang sama, terus dikasih obat antibiotik, dia nggak ada perbaikan klinis. Nah, itu berarti pasien TB yang terdiagnosa secara klinis. Kemudian pasien TB ekstra paru yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. Jadi dicek labnya sama histopatologisnya ini yang saya bilang tadi di lab PA tadi itu. Terus ada TB anak yang terdiagnosis dengan sistem scoring. Nah, anak-anak sering eh, didiagnosa TB-nya melalui ini. Karena eh, TB pada anak itu susah dilakukan BTA, susah dilakukan TCM, karena dahannya kan susah tuh keluarnya, apalagi pada pasien bayi.
Terus klasifikasi TB berdasarkan anatominya ada TB paru sama TB ekstra paru. Contohnya TB ekstra paru, TB tulang, TB kelenjar, TB usus, banyak ya. Terus terus ada klasifikasi TB berdasarkan riwayat pengobatan. Nah, kita harus tahu nih klasifikasi ini. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan. Kenapa? Karena jenis kasusnya ini akan menentukan terapinya dia. Misal kalau kasus baru ya cukup dikasih OAT lini pertama, intensif, terus lanjutan. Nah, kalau kasus kambuh kita lihat dulu dia resisten dengan salah satu obat atau enggak, atau TB resisten malahan. Nanti terapinya ya mengikuti kasusnya dia. Terus ada kasus pengobatan setelah gagal. Ke- Kasus pengobatan gagal itu artinya eh, misal dia sudah melewati intensif, sudah melewati lanjutan, sudah cukup waktunya, tapi ketika diperiksa lagi masih ada kuman TB-nya. Kalau bedanya sama kasus kambuh apa? Kalau kasus kambuh ini dia sudah lulus, nggak ada nggak ada kuman TB, tapi kemudian muncul lagi. Terus ada kasus setelah lost to follow up, ini artinya pasiennya sudah menghilang, nggak pengobatan TB, terus dia muncul lagi. Jadi kita nggak tahu statusnya dia kemarin apa. Terus ada klasifikasi TB berdasarkan pemeriksaan uji kepekaan obat. Nah, dari gagal, pasien yang lost to follow up, itu kita cari tahu dulu dengan uji kepekaan obat. Apakah pasien ini resisten dengan salah satu obat atau pasien ini resisten dengan banyak obat? Nanti supaya tahu terapi yang cocok untuk pasien tersebut apa. Karena pada dasarnya kuman TB ini kan kayak bakteri ya. Bakteri pun kan ada yang resisten dengan antibiotik ya sama kayak TBC dia juga resisten dengan terapinya. Em, Klasifikasinya yang pertama ada monoresisten. Ini TB-nya resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama. Terus ada poliresisten. Ini kuman TB-nya resisten terhadap lebih dari salah satu jenis OAT lini pertama selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi misal resisten rifampicin sama pyrazinamide seperti itu. Terus ada multi drug resistant atau TB-MDR. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Yang yang harus kita minimalkan. TB-MDR adalah minimal resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi dua-duanya resisten sama isoniazid sama rifampicin itu paling minimal. Bisa jadi resisten isoniazid, rifampicin sama pyrazinamide atau isoniazid, rifampicin sama etambutol secara bersamaan. Terus ada yang namanya extensive drug resistant atau TB-XDR. Ini atasnya multi drug resistant ya. TB-MDR yang juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluoroquinolon dan salah satu dari OAT lini kedua. Jadi dianya itu udah resisten sama isoniazid sama rifampicin, juga resisten sama fluoroquinolon, dan juga resisten terhadap OAT lini kedua. Nah, ini bahaya banget nih, susah pengobatannya. Pemilihan obatnya agak susah. Kemudian kalau rifampicin resisten, namanya TBRR. Ini etiologinya, kuman penyebabnya. Yang paling utama biasanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang di sini, Mycobacterium tuberculosis. Ini kuman yang lain juga bisa menyebabkan TBC. Kenapa kok ini paling sering ditemukan? Karena yang ini tuh yang paling mudah menular antar manusia melalui rute udara, melalui droplet ya. Terus ini tuberkulosis dapat menular melalui droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis yang keluar pada saat bersin atau batuk. Jadi ketika tenaga kesehatan lagi praktek nih di
di ruang TB, di poli TB, terus pasien ini nggak mau personal hygiene ya, nggak mau pakai masker, terus dia batuk di depannya nakes. Nah, kebetulan nakesnya juga nggak pakai masker, nah itu rentan banget tertular. Jadi kalau mau konseling obat TB atau praktek di ruang TBC itu harus harus menggunakan pelindung, paling nggak masker lah. Biasanya pakai masker N95 malah. Transmisinya tuberkulosis biasanya menular dari manusia ke manusia lain lewat udara melalui percik kenik atau droplet. Ini hanya untuk yang pasien yang terinfeksi TB paru atau TB laring. Kalau misalnya TB tulang, TB usus, TB otak itu nggak lewat ya, karena kan kumannya nggak ada di dahaknya. Terus ada 3 faktor yang menentukan transmisi, jumlah organisme yang keluar dari tubuh. Jadi semakin banyak kuman TB yang keluar dari tubuh, keluar ke udara, itu akan semakin meningkat resikonya untuk menularkan kuman TB. Terus konsentrasi organisme dalam udara, ini ditentukan oleh volume ruang dan ventilasi. Misal semakin sempit ruangannya, terus semakin banyak orangnya, akan semakin mudah menularkan kuman TBC daripada ruangan yang luas atau ruangan yang di luar, ruangan outdoor gitu. Terus selama seseorang menghirup udara terkontaminasi, ini juga meningkatkan resiko tertular kuman TB. Kuman TB biasanya terjadi dalam ruangan yang gelap dengan minim ventilasi. Nah, cocok ya tadi. Ventilasinya minim, terus ruangannya gelap, terus cahaya matahari langsung dapat membunuh membunuh kuman TB. Makanya kalau di ruangan yang gelap dia lebih lama hidupnya. Nah, eh, baiknya, bagusnya kalau misalnya individu ini normal, sistem pertahanan tubuhnya, manusianya sehat, imunnya bagus, 90% tidak akan berkembang menjadi TB dan hanya 10% dari kasus akan menjadi penyakit TB aktif. Jadi kemungkinannya sedikit sebetulnya. Tapi resiko meningkat ketika pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan pasien lanjut usia. Iya, nanti ganti. Kenapa? Karena kalau balita dan lansia itu daya tahan tubuhnya belum optimal, gitu ya. Terus apalagi nih, orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun seperti pasien HIV positif, ini akan lebih rentan tertular TBC. Kira-kira 50-60% orang dengan HIV positif itu akan eh, mengalami penyakit TB yang aktif karena dia rentan banget tertular. Cara penularan, sumber penularan adalah pasien TB dengan BTA positif. Dahaknya BTA positif ya. Tadi sudah, ruangan tertutup, ventilasi minim, melalui percikan dahak. Penularannya, eh, penularannya kuman dibersihkan keluar atau dibatukkan menjadi droplet nuklei atau percik kenik. Terus udara tersebut dihirup, otomatis partikelnya juga terhirup ya, akan menempel pada jalan nafas. Nah, kalau misalnya sistem daya tahan tubuh manusianya bagus, partikel ini akan mati dimakan oleh makrofag ya, atau dibersihkan oleh gerakan silia, atau dia akan diperangkap oleh sekret yang ada di saluran tracheobronchial situ. Nah, tapi kalau misalnya sistem daya tahan tubuhnya turun atau tidak optimal, maka kuman ini bisa menginfeksi si manusianya sehat tadi. Faktor resiko, faktor resiko orang dengan HIV positif dan penyakit imunokompromis lain, misal pasien SLE ya, pasien lupus gitu. Terus orang yang mengonsumsi obat imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang, pasien lupus ya, perokok, konsumsi alkohol tinggi, anak usia kurang dari 5 tahun dan lansia, terus memiliki kontak erat dengan orang yang TB aktif. Kenapa? Karena itu tadi sering terpapar ya. Waktunya meningkat itu akan meningkatkan resiko TB. Misal
kayak kakaknya TB positif, berarti adiknya rentan tertular atau beresiko tinggi. Terus berada di tempat dengan resiko tinggi terinfeksi tuberkulosis, misal di lapas, lembaga pemasyarakatan ya. Terus fasilitas perawatan jangka panjang ini di poli TB, di ruang TB atau ruang isolasi. Nah, ini rentan juga sama menjadi petugas kesehatan. Ini ada patogenesis infeksi TB primer. Tadi sudah dijelaskan kalau misalnya kuman TB itu akan terbawa dalam dahak atau percik dahaknya pasien yang terinfeksi ya. Terus dihirup oleh orang yang sehat atau manusia sehat. Kemudian kumannya itu masuk ke permukaan alveoli. Nah, kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia akan dicerna oleh makrofag di paru dan makrofag dapat membunuh basil, maka pasien tersebut tidak terinfeksi TB. Nah, tapi kalau misalnya pada pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, ya kan? Daya tahan tubuhnya rendah, makrofagnya ini nggak dapat membunuh basil, nggak dapat membunuh kuman TB-nya itu. Akhirnya, basil berkembang biak di sitoplasmanya sel. Kemudian kemudian dia akan bereplikasi ya. Terus akhirnya menjadi banyak, dia akan menginfeksi. Nah, kalau misalnya makrofagnya ini dia ke aliran tubuh yang lain ya, em, misal selain di paru itu juga bisa, misal di usus atau di kelenjar limfa, atau di kelenjar ya pokoknya. Itu bisa menyebabkan TB juga karena makrofagnya jalan-jalan. Terus organ tubuhnya terinfeksi TB. Gejala klinis ada dua jenis, ada gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal itu artinya yang berhubungan dengan pernafasan, misal batuk lebih dari 2 minggu, batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Kalau gejala sistemik ada demam, malaise, nyeri ya, kemudian keringat malam, anoreksia, berat badan turun. Nah, itu khas sekali ya, berat badan turun itu khas sekali pada pasien TB. Jadi kalau biasanya itu asesmen yang paling gampang pada anak-anak itu kalau misalnya berat badannya turun dalam 3 bulan berturut-turut atau lebih itu bisa dicurigai TB. Ini ada kategori penyakit TB. Kategori 1 itu adalah pasien baru yang belum pernah terdiagnosa TB, pasien yang baru dicekkan, terus dia BTA-nya positif. Atau pasien TB paru BTA negatif tapi fototoraknya positif tadi yang terdiagnosa klinis tadi ya. Terus sama pasien TB ekstra paru. Ini kategori 1. Jadi pasiennya betul-betul new. Kalau yang kategori 2 ini adalah pasien kambuh, pasien gagal, pasien dengan pengobatan terputus. Tadi sudah ya, kalau pasien gagal itu berarti sudah komplit pengobatannya, tapi kalau dicek kumannya masih ada kumannya. Baik dari TCM, baik dari BTA, terserah. Pokoknya masih ada kumannya. Pasien kambuh sudah pernah pengobatan, sudah sembuh, tapi muncul lagi, relapse dianya. Terus sama pasien yang tidak patuh tadi. Diagnosa dapat dari mana? Dari tes kulit. Yang sering dilakukan adalah tuberkulin. Pada anak-anak biasanya sering dilakukan tuberkulin karena belum bisa mengeluarkan dahak. Terus foto torak, foto rongsen, nanti sudah terbaca, oh ini pasien TB, TB paru gitu. Nanti kelihatan di foto rongsen apakah ini TB paru ataukah ini pneumonia. Tes BTA menggunakan sputum. Ini susahnya kalau pada pasien anak-anak, balita, atau pasien lansia yang nggak bisa mengeluarkan dahak. Terus ini yang paling cepat dipakai, paling sering dipakai dan cepat hasilnya, yaitu uji diagnostik molekuler cepat atau TCM. Tapi tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alatnya. Reaksi mantuk ini
tes tuberkulin tadi. Ini caranya dengan menyuntikkan secara intradermal atau di bawah kulit. Tuberkulin itu apa? Tuberkulin itu suatu filtrat dari pembiakan basil yang mengandung produk pemisahannya. Jadi kayak antigennya ya. Kemudian reaksi positif. Reaksi positif itu kalau tampak reaksi kemerahan pada daerah setempat. Daerah setempat itu daerah yang disuntikkan tadi. Ini artinya bahwa pasien tersebut pernah mengalami infeksi primer atau telah divaksinasi dengan BCG. Kemudian, kemudian kalau reaksi negatif, berarti bahwa orang bersangkutan belum pernah mengalami infeksi primer dan ini lebih mudah diserang TBC daripada orang yang reaksi positif dan dianjurkan vaksinasi BCG. Nah, ini caranya menentukan pasien tersebut akan diobati dengan OAT lini pertama atau OAT untuk TB yang resisten. Sebentar ya, Dek ya. Oke, saya lanjutin, mohon maaf ya. Nah, ini adalah cara atau apa ini? Bagan untuk menentukan terapi OAT pada pasien TB. Nah, misal kita bedakan dulu pasien baru atau pasien yang riwayat pengobatan TB atau pasien dengan riwayat kontak erat dengan TBRO atau pasien dengan HIV positif. Jadi dibedakan dulu. Kita asesmen dulu pasien ini pasien baru atau pasien dengan sudah pernah pakai TB atau dia kontak erat dengan TB resisten obat atau pasien HIV dibedakan dulu. Kalau misalnya ini pasiennya baru, baru banget dan nggak ada riwayat kontak erat dengan pasien TBRO, keluarganya nggak ada yang TBRO atau temennya nggak ada yang TBRO, terus dia juga bukan pasien HIV positif, maka dilakukan pemeriksaan klinis, foto rongsen, rongsen dada, terus pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskop atau TCM. Nah, ini yang cepat biasanya TCM. Kalau misalnya pasiennya nggak ada akses TCM, pakai pemeriksaan mikroskopis BTA. Dahaknya itu dicek BTA-nya. Kalau misalnya negatif nih BTA-nya, maka dilakukan foto torak. Atau bisa juga diberikan terapi antibiotik non-OAT. Kalau misalnya fasilitas kesehatannya ini tidak memiliki alat untuk foto rongsen, misal di pedalaman gitu ya, di daerah pinggiran. Nah, kalau misalnya dari foto rongsen, oh macet lagi. Nah, kalau misalnya dia nggak ada foto rongsen, nggak ada hasil positif maksudnya, di foto rongsen ini nggak ada bilang TBC, ini cari penyebab lain. Kemudian kalau misalnya foto rongsennya ini mendukung TB, berarti ini artinya TB-nya terkonfirmasi klinis dan dimulai pengobatan lini 1. Nah, ini kalau misalnya dia tidak bisa dirujuk atau nggak punya foto torak, foto rongsen, dikasih antibiotik. Kalau misalnya tidak ada perbaikan klinis dan ada faktor resiko, dan atas pertimbangan dokter, misal klinisnya ya, kayak berat badan turun, terus batuk terus teman-temannya ada yang menderita gejala yang sama. Nah, itu berarti masuk TB terkonfirmasi klinis dan mulai pengobatan TB lini 1.
Nah, kalau pasiennya tadi dikasih antibiotik terus dia membaik, berarti bukan TB. Berarti kita cari penyebab penyakit lain. Ini seperti itu. Nah, kalau tadi pemeriksaan mikroskopis BTA-nya adalah positif, ini artinya TB terkonfirmasi bakteriologis. Langsung otomatis ya kalau udah dicek BTA nggak perlu foto torak lagi. Langsung dia positif, terus mulai OAT, OATTB lini pertama. Oke. Kalau misalnya dia memiliki akses untuk TCM, periksa TCM, nanti kalau dari tes cepat molekuler ini nanti bisa diketahui langsung apakah dia eh, kuman Mycobacterium tuberculosis positif dan masih sensitif dengan rifampicin, berarti bisa pakai TB lini 1. Ya, semuanya masih sensitif ya, artinya. Kemudian kalau dia ada Mycobacterium tuberculosis positif, tapi rifampicinnya intermediate, ulangi TCM-nya, nanti dilihat lagi kalau misalnya rifampicin-nya sensitif, berarti pakai OAT lini 1. Kalau rifampicin-nya resisten, berarti pakai OAT yang resisten rifampicin. Seperti di sini ya. MTB positif, rifampicin resisten, pakainya pakainya dia TBRO dan lakukan pemeriksaan biakan uji kepekaan OAT lini 1 dan lini 2. Jadi dicekkan lagi malahan itu. Dicekkan apakah dia TB resisten rifampicin atau TB MDR. TB MDR tadi ya yang kalau kalau eh, resisten minimal resisten isoniazid tadi ya sama sama rifampicin bersamaan tadi ya. Kemudian TB pre-XDR pakai TBRO dengan paduan baru, obat baru, dan TB-XDR juga sama, pengobatan TBRO dengan paduan baru. Nah, kalau misalnya MTB negatif, nih dari TCM-nya dia negatif, ikut alur yang fototorak ini. Jadi fototoraknya apakah menggambarkan TB atau enggak? Kalau misalnya menggambarkan TB, ya berarti TB terkonfirmasi klinis, pakainya TB lini 1, OAT lini 1. Kalau misalnya tidak ada gambaran TB, ya udah berarti bukan penyakit TB, seperti itu. Paham ya di sini ya. Jadi nanti kalian akan tahu eh, kapan pasien ini pakai OAT resisten rifampicin, OAT MDR, nah seperti itu. OAT lini 1, OAT lini 2 kayak gitu. Nah, sebelum memulai terapi TB, ketika kita memberikan konseling kepada pasien, kita harus menyampaikan kepada pasien tujuan dari terapi TB. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien. Artinya, kuman TB itu bisa disembuhkan, bisa dihilangkan dengan cara pemberian terapi obat anti tuberkulosis. Kemudian mencegah kematian akibat TB aktif atau efek lanjutan. Jangan salah, pasien TBC ini juga banyak yang berakhir meninggal ketika kasusnya menjadi MDR atau XDR atau sebetulnya TB biasa, tapi sampai eh, jaringan parunya itu rusak. Mencegah kekambuhan TB, terus mengurangi penularan TB kepada orang lain. Ini ketika misal misal pasiennya itu baru terdiagnosa TBC ya. Nah, dia bisa menularkan kepada orang lain. Tapi kalau pasien TB baru, terus dia minum obat, khususnya fase intensif ya, fase yang di awal itu, sebetulnya ketika fase intensif itu jumlah kuman TB itu sudah jauh berkurang, sehingga dia nggak mampu menularkan kepada orang lain. Terus mencegah perkembangan dan penularan resisten obat. Ini yang perlu dilakukan, mencegah resistensi ya. Kalau misalnya yang nularin TB MDR, apakah pasien baru itu MDR juga, Bu? Iya, betul ya, karena kumannya sudah resisten di pasien yang satu. Jadi kalau ada pasien yang MDR itu betul-betul harus diawasi. Dia harus meminimalisir kontak dengan orang lain,
Terus harus betul-betul patuh minum obatnya. Terus pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip berikut ini. Jadi em, obat yang betul, obat yang adekuat itu harus memenuhi prinsip berikut. Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT atau kombinasi OAT yang tepat, minimal ada 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Kenapa? Karena dari 4 macam obat ini dia mekanisme kerjanya berbeda-beda. Terus diberikan dalam dosis yang tepat, artinya OAT itu diberikan sesuai dengan berat badannya pasien dosisnya. Terus ditelan secara teratur, patuh minum obat sesuai aturan pakai, dan diawasi secara langsung oleh PMO. Jadi masing-masing pasien TB itu ada pengawas menelan obat sampai selesai masa pengobatan. Nanti ada laporannya, ada bukunya gitu dianya. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan. Jadi ada tahap awal atau tahap intensif sama tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. Jadi sebetulnya pada tahap intensif ini dia sudah mengurangi jumlah kuman TB sehingga nggak mampu menularin ke orang, tapi harus dibersihkan pakai tahap lanjutan supaya kumannya ini betul-betul habis sehingga nggak kambuh lagi di pasiennya. Ada 2 tahapan, tahap awal, tahap intensif. Ini diberikan selama 2 bulan, minumnya setiap hari. Ini tujuannya untuk menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien. Kemudian kalau tahap lanjutan, ini membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh. Diberikan selama 4 bulan dan harus diminum rutin sesuai aturan pakainya. Biasanya minumnya nggak tiap hari ini, seminggu 3 kali. Pada akhir fase intensif, bila hasil apusan dahak atau BTA-nya tetap positif, maka fase sisipan tidak lagi direkomendasikan. Nah, kalau dulu tuh ada fase sisipan OAT-nya tuh. Jadi setelah OAT intensif, dicek BTA-nya, habis dicek BTA-nya, ternyata masih ada kumannya. Itu ada fase sisipan namanya. Tapi kalau sekarang nggak ada nih fase sisipan. Tapi langsung dilakukan uji kepekaan. Apakah TB-nya itu resisten obat. Terus ketika ketika tes ini dilakukan, pengobatannya diteruskan sebagai fase lanjutan. Mana sih? Nah, ini outcome-nya dari pengobatan TB. Hasilnya sembuh. Ini artinya pasien TB paru yang awalnya hasil bakteriologisnya positif, BTA-nya positif, kemudian pada akhir pengobatan memiliki hasil pemeriksaan negatif. Terus kalau pengobatan lengkap, ini pasien TB telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan tidak memiliki bukti gagal pengobatan, tetapi juga tidak memiliki hasil BTA sputum atau biakan negatif pada akhir pengobatan, jadi nggak dicekkan lagi. Pengobatan gagal, misal nih pemeriksaan BTA-nya positif atau pemeriksaan biakannya positif pada bulan kelima atau pada akhir pengobatan, pada fase lanjutan ya. Terus pasien TB yang meninggal dengan alasan apapun sebelum dan selama pengobatan TB. Ini biasanya pasien-pasien yang MDR atau pasien-pasien lansia yang eh, awalnya itu TB, terus habis itu sudah sembuh, dikatakan sembuh, terus muncul lagi TB-nya, tapi ternyata parenkimnya paru itu sudah rusak. Jadi dia nggak maksimal untuk bernapasnya ya. Atau istilahnya itu nanti diagnosanya kalau di rumah sakit itu SOPT, sindrom SOPT sindrom obstruktif pasca tuberkulosis. Jadi paru-parunya ini sudah terjadi kerusakan.
Terus putus obat, pasien TB yang tidak memulai pengobatan setelah terdiagnosa TB atau menghentikan pengobatan selama 2 bulan secara berturut-turut atau lebih. Terus tidak dievaluasi, tidak memiliki hasil pengobatan pada saat akhir pelaporan. Terus istilah keberhasilan pengobatan yaitu jumlah kasus dengan hasil pengobatan sembuh dan lengkap. Ini biasanya untuk laporan. Ini terapinya, OAT-nya. Paling enggak tadi kan ada 4 jenis ya untuk mencegah resistensi. Jadi pada fase intensif, ini fase intensif ya. Fase intensif, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Dosis miligram per kilogram berat badan. Ini range-nya, ini dosisnya di sini. Dosis maksimumnya kalau isoniazid 300 mg, rifampicin 600 mg. Ingat durasi ini dosisnya per berat badan ya. Ini kalau ini dosis maksimum. Kalau ini fase lanjutan, ini dosisnya sedikit lebih tinggi ya dosisnya ya. Tapi dia minumnya 3 kali per minggu selang-seling. Terapi tuberkulosis, ini ada OAT primer, OAT lini pertama, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, sama etambutol. Di sini memiliki mekanisme aksi yang berbeda-beda, ada yang bakterisidal, ada yang bakteriostatik. Kenapa kok dipilih yang beda-beda? Ya karena untuk menurunkan resiko resistensi. Kalau bakterisidal berarti artinya membunuh. Kalau bakteriostatik ini menghentikan pertumbuhan dan reproduksi dari kuman TB. Jadi artinya dia tidak bisa reproduksi lagi, tidak bisa eh, sintesis kuman baru lagi. Terus ada OAT sekunder. OAT sekunder ada etionamid, para aminosalisilat, sikloserin, amikasin, kanamisin, dan kapreomisin. Nah, ini gambarnya yang singkat dari mekanisme masing-masing antituberkulosis. Misal kalau rifampicin ini menghambat RNA sintesis di sini dianya. Makanya dia bersifat apa nih berarti kalau rifampicin kalau menghambat sintesis RNA. Bakteriostatik ya berarti ya. Bisa bakteriostatik. Kemudian di sini isoniazid jelas bakterisidal karena dia menghancurkan atau menghambat sintesis dinding sel. Etambutol juga menghambat sintesis dinding sel. Pyrazinamide ini juga dinding sel. Oke. Nah, ini ringkasan dari sifat masing-masing obat dari farmakokinetik dan farmakologi ya. Farmakologi obat sama farmakokinetik. Nah, yang penting kalian perhatikan sebagai apoteker nanti, sebagai farmasis, menyampaikan ke pasien selain tujuan terapi juga menyampaikan eh ini efek samping yang kemungkinan akan dialami pasien karena obat TB itu kan digunakan setiap hari. Jadi resiko untuk terjadi efek samping itu juga akan tinggi dan kronis kan, maksudnya diminum terus kan dia. Isoniazid, efek sampingnya hepatotoksik, neuropati perifer, makanya biasanya kalau pasien TBC itu, pasien yang minum OAT, itu dikasih piridoksin ya, untuk meminimalkan neuropatinya. Terus rifampicin, kemerahan, nefritis, sama trombositosis, atau biasanya yang sering itu urinnya kemerahan. Terus pyrazinamide, hepatotoksik, etambutol, retrobular neuritis, streptomycin, ada nefrotoksik sama ototoksik. Nah, ini hati-hati pada pasien dengan fungsi ginjal turun. Dia kan utamanya diekspresikan oleh ginjal. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, dosisnya perlu disesuaikan. Ini panduan untuk pendosisan terapi OAT kategori 1. Ini kalau berat badannya 30-37, pakainya 2 tablet, 4 FDC. 4 FDC itu yang kombinasi 4 obat pada fase intensif. Diberikan setiap hari selama 56 hari atau 2 bulan ya gampangnya ya. Terus berat badannya 38-54, ya 3 tablet. 55-70, 4 tablet, lebih dari 71, 5 tablet.
Kalau misalnya di awal dia berat badannya 56, berarti dia minumnya 4 tablet. Terus dia kan kontrol tuh bulan depannya berat badannya jadi 40. Apakah dosisnya tetap 4 tablet? Enggak ya, jadi harus turun 3 tablet. Terapi OAT kategori 2, ini juga harus sesuai dengan berat badan. Terus, ini kalau misalnya eh, tata laksana terapi dengan beberapa kategori ya. Misal kalau kasusnya TB paru beta positif, 2 RHZE dan 4 RH. Artinya 2 bulan fase intensif, 2 RHZE ya, 2 rifampicin, pirazinamid, etambutol, isoniazid ya. Dan 4 rifampicin sama isoniazid. Kemudian kalau BTA-nya negatif tapi lesinya luas, pakainya 2 bulan 2 bulan fase intensif sama 4 R3H3. Terus ada kasus kambuh sama gagal pengobatan. Ini lebih panjang dia waktunya. 2 RHZE ditambah streptomisin, lanjut 1 bulan RHZE, lanjut 5 RHE. Kalau misalnya streptomisinnya alergi, diganti dengan kanamisin. Nah, ini terapinya sesuai dengan kondisinya pasien masing-masing. Oke. Nah, ini berikutnya adalah efek samping. Efek samping, nih misal ada efek samping berat, ruam kulit dengan atau tanpa gatal, kemungkinan penyebabnya adalah streptomisin, isoniazid, rifampicin, sama pirazinamid. Terus, apa yang dilakukan? Hentikan OAT-nya. Menghentikan OAT itu nggak boleh langsung dari apotekernya ya, tapi kita konsultasi ke dokternya dulu. Terus tuli, ini kemungkinannya streptomisin, tadi kan ototoksik kan? Nah, hentikan streptomisin. Pusing vertigo dan nistagmus, ini bisa juga karena streptomisin. Ini penanganannya, hentikan streptomisin. Terus ikterik tanpa penyakit hepar. Ini penyebabnya bisa streptomisin, isoniazid, rifampicin, sama pirazinamid. Ini tata laksananya hentikan OAT. Terus pasiennya bingung, curiga adanya gagal hati. Ya karena ini ya, toxic ke liver biasanya OAT-nya. Hentikan OAT, tata laksananya. Terus gangguan penglihatan, ini karena etambutol. Terus yang dilakukan adalah hentikan etambutol. Terus ada shock purpurea, gagal ginjal akut. Ini sangat jarang terjadi. Ini biasanya penyebabnya adalah rifampicin, lalu tata laksananya adalah hentikan rifampicin. Oligouri ini biasanya efek dari nefrotoksik karena streptomisin. Nah, ini terapinya hentikan streptomisin. Berikutnya ada nyeri sendi, ini karena isoniazid. Biasanya dikasih eh, aspirin atau obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi non-steroid ya, NSAID ya, atau paracetamol. Namun sayangnya NSAID atau aspirin ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena ya dia juga memiliki efek samping pendarahan GI tract. Terus ada tadi ya, isoniazid. Ini bisa bikin rasa terbakar, kebas atau kesemutan di tangan dan kaki. Terus terapinya dikasih peridoxin 50-75 mg per hari. Yang neuropati tadi ya, isoniazid memiliki efek samping neuropati. Terus mengantuk karena isoniazid, obat dapat diberikan sebelum tidur, jadi ngantuknya malam pas dia biar istirahat. Terus air kemih berwarna kemerahan ini sering banget terjadi pada pasien yang minum rifampicin. Biasanya pasiennya takut terus akhirnya nggak mau minum obat. Jadinya Jadinya kita harus sampaikan nih, biasanya kalau minum rifampicin nanti urinnya jadi berwarna kemerahan, biar pasiennya nggak takut dan dianjurkan tetap minum obat.
Terus ada sindroma flu. Ini biasanya demam, menggigil, nyeri. Malaysia tuh nyeri seluruh tubuh gitu ya, rasa nggak nyaman. Terus sakit kepala, nyeri tulang. Ini karena pemberian rifampicin yang intermittent. Nah, terus tata laksananya ubah pemberian rifampicin menjadi setiap hari, nggak intermittent lagi. Nah, karena banyak obat TB yang menyebabkan hepatotoksisitas. Nih, nah ini ada gambar menentukan apakah pasiennya ini betulan hepatotoksik karena TB atau enggak. Nah, terus terapinya bagaimana kalau kalau misalnya ya terjadi hepatotoksisitas. Nah, misal ditemukan gejala klinis disertai peningkatan SGOT dan SGPT lebih dari 3 kali, maka OAT dihentikan. Gejala klinis itu misal kayak tubuhnya kuning, kulitnya kuning, matanya kuning, terus OTPT-nya naik lebih dari 3 kali, maka OAT dihentikan. Ini ya. Bila tidak ditemukan gejala klinis, terus eh, OAT dihentikan apabila hasil laboratorium bilirubin lebih dari 2 atau OTPT naik lebih dari 5 kali. Nah, ini ya artinya ya. OAT-nya ALT. ALT itu ya enzim transaminase singkatannya. Naik lebih dari 5 kali nilai normal, stop semua obat TB. Meskipun nggak ada gejala kulit kuning, terus skleranya mata kuning gitu, kalau kalau SGOT SGPT naik lebih dari 5 kali, semua obat TB-nya dihentikan. Kemudian kemudian dicek lagi nih, apakah OTPT-nya sudah turun. Kalau misalnya kurang dari 2 kali nilai normal, mulai dengan rifampicin dulu. Bisa rifampicin tunggal, bisa dikombinasikan dengan etambutol. Kalau misalnya ditoleransi, mulai ditambah INH, terus lanjutkan terapi. Kalau misalnya ini nggak bisa ditoleransi, artinya OTPT-nya naik lagi, ini pakai salah satu rifampicin tok gitu. Terus sampai sampai dia tuh bisa ditoleransi dan pengobatan TB-nya berlanjut. Ini pengobatan pasien pada TB RO, ada kanamisin, ethionamide, isoniazid dosis tinggi, moxifloxacin, clofazimine, etambutol, pyrazinamide. Ini untuk yang TB RO. Tahap awalnya pakai itu. Kalau tahap lanjutannya, pakainya moxifloxacin, clofazimide, etambutol, sama pyrazinamide. Dosisnya bagaimana? Dosisnya tetap sesuai dengan berat badan. Ini dosisnya disarankan sesuai dengan berat badan. Terus berikutnya, pasien TB itu, pasien yang minum OAT atau pasien TB itu sangat erat kaitannya tuh dengan pasien HIV. Kenapa? Ya tadi loh, karena pasien HIV itu daya tahan tubuhnya kan rendah. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, otomatis lebih mudah terserang penyakit TBC. Karena kalau manusia sehat itu, kalau misalnya manusia sehat itu tadi cuma 90%. Tadi cuma 10%. 90%-nya nggak jadi berkembang. Nah, rekomendasi WHO untuk pengobatan TB HIV pada fase intensif dan lanjutan diberikan setiap hari, tidak direkomendasikan terapi intermittent. Jadi, intensif kan memang minumnya setiap hari tuh. Kalau lanjutan kan pada orang tanpa HIV, dia minumnya seminggu 3 kali, 2 hari sekali ya dianya ya. Tapi kalau pada pasien TB aktif dan HIV positif, dia minum untuk fase lanjutannya dia tiap hari. Berikutnya, obat TB pada pasien HIV dan pasien TB tanpa HIV itu sama efektifnya. Pada pasien koinfeksi TB HIV sering ditemukan infeksi hepatitis sehingga mudah terjadi efek samping obat yang bersifat hepatotoksik. Nah, ini
pasien HIV itu kan daya tahan tubuhnya kan rendah ya. Jadi kuman itu banyak yang masuk sehingga kuman hepatitis pun juga sering masuk di pasien. Nah, sudah obat TB-nya ini dibikin hepatotoksik, terus hepatitisnya ini juga bikin livernya rusak. Jadi rentan terjadi hepatotoksik. Prinsip pengobatan pasien TB HIV mendahulukan pengobatan TB. Pengobatan ARV dimulai sesegera mungkin setelah OAT dapat ditoleransi dalam 2 sampai 8 minggu tanpa mempertimbangkan nilai CD4. Nah, kenapa kok ditunda salah satunya? Karena obat TB dan obat HIV ini sering terjadi interaksi obat, di mana interaksi obatnya itu akan meningkatkan resiko hepatotoksik. Jadi, dimulai salah satu dulu, biasanya TB dulu. Nah, eh ini standar 15 ISTC, International Standard for Tuberculosis Care, pada pasien dengan infeksi HIV dan TB yang menderita imunosupresi berat. ARV harus dimulai dalam waktu 2 minggu setelah dimulainya pengobatan TB, kecuali ada meningitis tuberkulosis. Jadi, tadi kan eh, memang dimulai OAT dulu ya, obat TB dulu, habis itu ARV. Tapi kalau kalau imunosupresi berat, artinya jumlah sel CD4, ini jumlah sel daya tahan tubuhnya dia ya, ini kurang dari 50 sel per milimeter kubik ya. ARV atau obat HIV ini harus dimulai dalam waktu 2 minggu setelah TB. Jadi harus segera mungkin dimulai. Ini tadi sudah. Eh, untuk semua pasien dengan HIV dan TB terlepas dari hasil hitung sel CD4, terapi ARV harus dimulai dalam waktu 8 minggu semenjak awal pengobatan TB. Tapi kalau imunosupresi berat berarti mulainya 2 minggu. Pasien dengan infeksi TB dan HIV harus diberikan obat namanya cotrimoxazole untuk mencegah infeksi lain. Ini untuk mencegah pneumonia girovaci ya. Cotrimoxazole-nya itu harus diminumkan pada pasien setiap hari dengan dosis 1 kali 960 mg. Padahal kalau Kotrim untuk antibiotik biasa, kalau untuk batuk pilek, kalau untuk ISK itu biasanya 2 kali 400. Tapi kalau tapi kalau untuk eh profilaksis pneumonia Girovaci pada pasien TB HIV ini pakainya 1 kali 960 mg. Pengobatan pencegahan TB diberikan kepada orang dengan HIV/AIDS yang tidak terbukti TB dan tidak mempunyai kontraindikasi terhadap pilihan obat. Jadi pasien yang eh, terdiagnosa HIV positif atau atau yang barusan terdiagnosa HIV ya. Terus tapi dia TB-nya negatif. Nah, ini harus dikasih yang namanya pengobatan pencegahan. Pengobatan pencegahan TB. Obatnya apa? Obatnya adalah INH, isoniazid, 300 mg per hari selama 6 bulan dan ditambah dengan B6 dosis 25 mg per hari ini untuk mencegah efek samping neuropatinya. Selama 6 bulan ya, INH-nya 300 mg per hari. Oke. Oke, slide-nya udah selesai. Ada yang ditanyakan untuk TBC? Ada yang ditanyakan untuk TBC? Belum ada, Ibu. Ada, Ibu. Belum ada ya, mudah ya untuk TBC. Prinsipnya kalau penyakit infeksi itu mau TBC, mau pneumonia itu ya terapinya ya anti bakterinya itu. Terapi utama kalau misalnya OAT ya, kalau misalnya tuberkulosis ya OAT. Tapi kalau pasiennya ada gejala yang lain, misalnya dia ada sesak, ada dahaknya, dahaknya kental, nggak bisa keluar, ya dikasih mukolitik.
Kalau demam ya dikasih antipiretik. Kalau batuknya berdarah ya dikasih obat-obat untuk menghentikan pendarahan, misal asam tranexamat seperti itu. Tapi kalau pada pasien yang SOPT atau sindrom obstruktif pasca tuberkulosis, ini biasanya outcome-nya tuh buruk. Pasiennya sesek, pasiennya lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya terjadi shock juga. Nah, itu nanti terapinya complicated, ya. Terapinya banyak nanti. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan untuk tugasnya. Sudah dikerjakan. Nanti dikumpulinya sebelum ujian ya. Ada yang tahu ujiannya kapan? Belum ada info Ibu dari Prodi. Oh, belum ada info. Oke, kita kuliahnya berarti kurang satu ya, Mbak ya. Kurang Iya, tentang diabetes mellitus. iya Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya boleh akhiri kuliahnya hari ini. Ibu mohon izin yang untuk tugas itu. Gimana, Mbak? Itu tuh misalkan kan dikumpulkannya sebelum UAS Hmm, farmakoterapi ya. Nah, itu misal H-1 sebelum ujian apakah boleh, Bu? boleh. Oh, baik. Misal ujiannya besok nih, dikumpulinnya nanti malam ini boleh. Tapi jangan sampai lewat dari jam 12 malam ya. Itu kan sudah hari yang sama tuh. Baik, Ibu. Paham ya? Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk minggu depan kuliah terakhir jangan seperti tadi lagi ya, banyak yang belum join. Ini pun yang join baru 40 dari tadi. Soalnya ada yang gabung-gabung, Ibu. Oh, ada yang gabung-gabung. Ada 2 orang maksudnya. Ya, ada Satu yang akun. bergabung. Ya, Udah. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop sharing ya. Ini saya share ke Mbak Aldila. Oke, saya izin live ya. Terima kasih, Bu. terima kasih. Ya, sama-sama.